Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Stina Selviana dari kelas 2C Prodi Akuntansi. Di sini saya mewakili kelompok 4 ingin membuka presentasi pada YouTube ini serta menyampaikan latar belakang untuk memenuhi salah satu tugas besar mata kuliah statistika yang berjudul Pengaruh Jumlah Penduduk Miskin Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Badan Pusat Statistik Kalimantan Selatan tahun 2016 sampai 2019 dengan analisis regresi dan kolerasi. Berikut ada beberapa nama anggota dari kelompok 4. Yang pertama yaitu saya sendiri, Hastina Selviana. Yang kedua Nanda Puspitasari. Yang ketiga Selim Mahmuda. Yang keempat Nurlita Aulia. Dan yang terakhir Kriswanda Febi Amanda. Latar belakang dari laporan kami yaitu memahami hubungan antara kemiskinan dan pertumbuhan ekonomi di Kalimantan Selatan sangat penting untuk merumuskan kebijakan yang tepat untuk pengentasan kemiskinan dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh jumlah penduduk miskin terhadap pertumbuhan ekonomi di Kalimantan Selatan. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh anggota kelompok saya yang lain. Perkenalkan, saya Nurlita Aulia. Selanjutnya, metode penelitian. Jenis penelitian, data sekunder, yaitu data yang sudah digunakan atau diterbitkan pihak lain. Data yang dikumpulkan ini diambil dari laman website Badan Pusat Statistik BPS Kalimantan Selatan. Sumber data ini dikumpulkan berdasarkan penelusuran literatur atau pengumpulan data dengan pengamatan tidak langsung. Cara pengumpulan datanya yaitu dengan menggunakan sebagian atau seluruh data yang telah ada atau laporan data dari penelitian sebelumnya. Populasi dari data yang digunakan untuk penelitian ini merupakan populasi jumlah penduduk miskin dan pertumbuhan ekonomi dari Provinsi Kalimantan Selatan. Sampel jumlah penduduk miskin tahun 2016 sampai 2019 dan pertumbuhan ekonomi tahun 2016 sampai 2019 Kalimantan Selatan. Sebanyak 52 sampel dari masing-masingnya. Ini adalah hasil penelitian data yang kami peroleh. Ada 52 data dengan jumlah penduduk miskin sebagai XI dan pertumbuhan ekonomi sebagai YI. Saya Kriswanda Febi Amanda ingin melanjutkan perhitungan manual, regresi dan korelasi. Yang pertama, analisis regresi linier sederhana dengan menggunakan rumus persamaan kuadrat terkecil, yaitu Y sama dengan A tambah BX, A sama dengan Y dikurang BX, B sama dengan N dikali sigma jumlah X kali Y dikurang sigma X dikali sigma Y dibagi N dikali sigma X kuadrat dikurang buka kurung sigma X tutup kurung kuadrat. Maka dengan data yang sudah ada yaitu data jumlah penduduk miskin sebagai variabel X dan pertumbuhan ekonomi variabel sebagai variabel Y dapat dihitung menggunakan rumus BK jumlah B sama dengan 0,00154995 dan nilai A sama dengan 3,99011612. Jadi persamaan kuadrat terkecil yaitu Y sama dengan 3,99011612 ditambah 0,00154995X. Melanjutkan perhitungan korelasi dengan menggunakan rumus korelasi person. RXY sama dengan N dikali sigma jumlah X kali Y dikurang buka kurung sigma jumlah X tutup kurung dikali buka kurung sigma jumlah Y tutup kurung lalu dibagi akar buka kurung N sigma jumlah X kuadrat dikurang buka kurung sigma jumlah X tutup kurung kuadrat lalu dikali buka kurung N dikali sigma jumlah Y kuadrat dikurang buka kurung sigma jumlah Y tutup kurung kuadrat. Lalu hasilnya adalah 0,2793759195 lalu dikuadratkan menjadi 0,0780505. Selanjutnya ada data analis pada Microsoft Excel, regresi dan korelasi, ada summary output dan ANOVA. Dari data tersebut dapat ditentukan nilai A dan B untuk mendapatkan persamaan kuadrat terkecil yaitu Y sama dengan A tambah BX. Berdasarkan data yang ada pada Microsoft Excel, nilai A yaitu 3,99011612 dan nilai B 6,14205E
strip 0,5 atau 0,00154995 sehingga diperoleh persamaan regresinya sebagai berikut. Y sama dengan A tambah BX, Y sama dengan 3,99011612 ditambah 0,001549995X. Untuk data analisis korelasi pada Microsoft Excel, hasilnya sama dengan perhitungan manualnya, yaitu RXY sama dengan 0,279375195, KP-nya sama dengan 0,0780505. Selanjutnya yaitu uji hipotesis. Hipotesis penelitian, hipotesis 0, tidak terdapat yang signifikan jumlah penduduk miskin. Terhadap pertumbuhan ekonomi, hipotesis alternatif, terdapat pengaruh yang signifikan jumlah penduduk miskin terhadap pertumbuhan ekonomi. Selanjutnya yaitu membandingkan nilai signifikansi dengan 0,05. Jika nilai signifikansi kurang dari 0,05, berarti ada pengaruh jumlah penduduk miskin dalam kurung X terhadap pertumbuhan ekonomi dalam kurung Y. Jika nilai signifikansi lebih dari 0,05 mengandung arti bahwa tidak ada pengaruh jumlah penduduk miskin dalam kurung X terhadap pertumbuhan ekonomi dalam kurung Y. Dari output tersebut diketahui bahwa nilai F hitung sebesar 4,23 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,044 kurang dari 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa H0 ditolak dan H signifikansi diterima, yang artinya terdapat pengaruh yang signifikan antara jumlah penduduk miskin dengan pertumbuhan ekonomi dengan tingkat kepercayaan 95%. Selanjutnya yaitu uji hipotesis dengan korelasi. Hipotesis penelitian H0 sama dengan R, XY sama dengan 0. Tidak ada korelasi antara jumlah penduduk miskin dan pertumbuhan ekonomi. H1 sama dengan RXY tidak sama dengan 0. Terdapat korelasi antara jumlah penduduk miskin dan pertumbuhan ekonomi. Karena sudah diketahui bahwa nilai RXY adalah 0,279375195. Tidak sama dengan 0 berarti terdapat korelasi antara jumlah penduduk miskin dan pertumbuhan ekonomi dengan hubungan lemah dan positif karena nilai 0,27 lebih besar dari 0,25 dan lebih kecil dari 0,5. Baik, perkenalkan nama saya Selimah Muda. Yang terakhir ada kesimpulan. Jadi, kesimpulan yang dapat diambil yaitu bahwa jumlah penduduk miskin X berpengaruh lemah dan positif terhadap pertumbuhan ekonomi Y di Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2016 sampai 2019. Besarnya sumbangan variabel X terhadap naik turunnya variabel Y adalah 7%, sedangkan 93% disebabkan oleh faktor lainnya. Melalui penelitian ini, meskipun pengaruhnya cukup kecil, hanya 7%, namun pemerintah harus mempertimbangkan dampaknya terhadap pertumbuhan ekonomi dan diperlukan adanya intervensi kebijakan yang lebih fokus pada pengentasan kemiskinan melalui perbaikan program sosial dan ekonomi. Sekian presentasi dari kelompok kami, kiranya itu saja yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.